Iqra, sudah. Iqra. Sama baca. Ivan, di mana orang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alim wa ta'alum wal ifada wa istifadah wal nafa wal indifa wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalatan ilal huda ibtigha'a wajhi wa qurbi wa ridha subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila ankal radhiyallahu an. Fa idza qana'ta fi sanati bi qamisin khashinin wa fil yaumi wal lailati bi raghifaini min khansh min apa ini? Min khashkar, ya. Wa tarakta taladduda bi adya bil udum atau bi adya bil udumi. Nah, lam yu'awwizka minal halali ma yakfiq wal halalu kathirun wa laysa alayka an tatayakkana bawatinal umur wal alayka an tahtarza mimma ta'lamu annahu haram aw tadunnu annahu haram dhannan hasala min alamatin najizatin muqrunatin bil mal. Nah. Kita lanjutkan kemarin maksiat anggota badan yang dihasilkan oleh perut, yaitu makan haram atau makan yang syubhat. Kita sudah terangkan kemarin mengenai apa itu haram, apa itu syubhat. Nah, dan bagaimana kalau yang dimakan itu adalah haram, yang dimakan itu adalah halal tapi berlebihan. Ternyata juga kemarin tetap berdampak jelek. Tetap berdampak jelek, yaitu bisa membuat hati keras. Faidah qana'ta, kalau kamu cukup, bukan, ini bab 4 ya, qani'a yaqna'u, ya betul ya. Faidah qani'ata, gitu. Faidah qani'ata, kalau kamu merasa cukup, fisanati dalam 1 tahun, bi komisin khashinin, dengan gamis, 1 gamis yang kasar, ya. Kalau kamu 1 tahun cuman sudah puas cuman dengan 1 baju gamis kasar, ya. Wa fil yaumi wal lailati, dan dalam 1 hari 1 malam, biraghifaini, dengan 2 potong roti, minal khashkari, daripada gandum yang kasar, jenis jelek khashkar itu, ya, gandum tapi jenis yang
jelek. Gitu. Wa tarakta, dan kamu meninggalkan ataladduda, untuk menikmati ya biat yabil udumi, dengan lauk yang paling nikmat. Kamu ndak harus lauknya itu paling nikmat, ndak harus begitu ya. Maka bagaimana? Maka lam yu'wizka a'waza yu'wizu ya, maka tidak akan membuat kamu lemah, tidak akan melemahkan kamu, minal halali, daripada perkara yang halal, ma yakfika, sesuatu yang mencukupi kamu. Kalau kamu qanaah, kalau kamu nggak berlebihan, kalau kamu nggak tamak, bagaimana? Seandainya kamu cuman 1 tahun butuh baju yang sederhana, gamis kasar, atau setiap hari 2 potong roti dari gandum yang bukan terbaik, lauk pun bukan harus lauk yang terenak, ternikmat, terlezat, maka kamu tidak akan sulit untuk mencari yang halal. Halal itu banyak. Cuman kalau kamu kepingin lebih dari itu, maka terasa halal itu tidak ada. Makanya kamu kadang-kadang terjang itu yang syubhat. Bahkan kadang-kadang yang haram pun kamu terjang. Kenapa? Karena kamu lihat-lihat, cari-cari, loh, tidak ada yang halal. Ya sudah kalau gitu, syubhat juga masuk. Ya sudah kalau gitu, haram juga masuk. Padahal kalau sesuai dengan kebutuhan, maka halal itu ada. Halal itu cukup bagi kamu. Tidak akan kamu kekurangan halal. Nah, gitu. Berarti kita ini diajarkan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Contoh, ada orang punya gudang makanan, dia bos beras misalkan ya. Pertanyaannya, kira-kira kebutuhan bos beras 1 hari beras berapa ton untuk dimakan? Atau sehari 1 orang berapa kintal? Atau berapa kilo 1 orang? Tidak sampai. Tapi kadang-kadang kalau sudah jadi bos seperti itu, nanti bukan hanya kebutuhan yang dia pikirkan, tapi keinginan. Bagaimana punya rumah baru, bagaimana punya aset baru, bagaimana punya mobil baru, bagaimana punya usaha baru, bagaimana punya. Itu semuanya adalah keinginan, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan, 1 piring nasi ibaratnya kalau di sini cukup ya. Tapi kalau keinginan, kalau 1 piring nasi itu ya, kamu hidup sehari itu kalau pakai 1 piring nasi hidup enggak? Hidup. Tapi kalau nasi tok enggak masuk, harus ada lauknya. Ya wes, dianggap itu kebutuhan. Kasih lauk, apakah tahu, tempe kayak gitu. Sudah bisa masuk? Bisa masuk. Kira-kira nasi 1 piring tambah 1 tahu, harganya berapa? Berapa kira-kira? Enggak sampai 5.000, cuma
cuman beras sama tahu kok. Ya katakanlah 5.000. Itu adalah kebutuhan. Tapi ternyata ada orang yang kebutuhannya sebetulnya sehari 5.000, tapi keinginannya luar biasa. Keinginannya yang besar. Kadang-kadang untuk makan saja, sekali makan satu malam itu bisa jutaan. Makan tok. Apakah itu kebutuhan? Bukan kebutuhan, keinginan. Kalau kamu cuman untuk kebutuhan, maka barang halal ada. Tapi kalau untuk keinginan, nah ini yang akan kelihatan barang halal itu tidak ada, sedikit. Kenapa? Karena dunia ini, kalau untuk kebutuhan orang cukup, yakfihi luqaimatun minat ta'am gitu ya. Manusia itu cukup untuk kehidupannya itu suapan-suapan kecil dari makanan, yukimna sulbahu, yang dia bisa tegakkan sulubnya lagi, bisa bertahan hidup pakai suapan-suapan kecil itu. Murah sekali. Itu kalau kebutuhan. Tapi kalau keinginan, satu orang, satu dunia plus isinya tidak akan mencukupi. Satu orang dikasih dunia plus isinya semuanya milik satu orang, yang lainnya numpang. Cukup? Tidak akan cukup. Kalau keinginan. Oleh karenanya dalam sabda Rasulullah SAW sebutkan begini, ya, seandainya seseorang itu dikasih satu wadi emas penuh. Wadi itu bagaimana? Wadi itu gunung, tengah-tengahnya itu jurang, lembah, jurang. Jurang ini itu penuh dengan emas. Kira-kira berapa ton itu? Satu jurang penuh dengan emas. Banyak apa sedikit itu? Kalau kamu punya sebegitu cukup? Cukup enggak? Punya uang ya, punya emas, bukan uang itu ya, emas satu wadi. Kira-kira cukup enggak? Nah, kalau untuk kebutuhan lebih, sangat lebih. Tapi kalau untuk keinginan, seandainya dikasih satu wadi, dia akan minta 2 wadi. Nyari lagi. Kalau sudah dapat 2 wadi, dua lembah, ya, 2 jurang penuh dengan emas, dia akan nyari yang ketiga, nyari yang keempat, nyari yang kelima. Tidak akan pernah membuat orang tersebut kenyang kecuali turab, debu. Kalau dia sudah makan debu baru kenyang. Maksudnya apa? Mati. Kalau mati kenyang, tidak mungkin mati masih nyari kekayaan. Saya sudah punya 5 wadi, saya mati sekarang, saya harus nyari yang ke-6. Masih mati kok. Tidak akan mungkin. Paham ya? Berarti harus dibedakan. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan monggo tidak apa-apa. Kalau keinginan jangan semuanya diikuti, jangan semuanya dituruti. Nanti semakin kamu turuti, semakin itu haus kamu, semakin kamu terperosok, semakin kamu terjerumus. Seperti minum air laut. Air laut kelihatannya, wah kalau diminum ini seger, ya, bening begitu, diminum sama dia. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diminum lagi, semakin haus lagi. Kayak gitu itu. Kalau keinginan kamu turuti, semakin kamu turuti, semakin minta lagi. Semakin kau turuti, semakin minta lagi. Semakin jauh, semakin ngawur, semakin terjang yang haram, semakin tidak peduli, semakin. Jadi begitu.
Kalau kamu qanaah, merasa cukup sesuai dengan kebutuhan, maka halal itu ada. Halal yang untuk mencukupi kamu ada. Tapi kalau untuk keinginan, nah ini masalah. Satu dunia dikasihkan satu orang, masih kurang itu. Mesti nyari yang lain. Nah, jelas ya? Wal halalu katsirun. Perkara yang halal itu banyak. Perkara yang halal itu banyak. Walaisa alaika anta tayaqqana bawatinal umur. Kamu tidak perlu untuk meyakini sampai detail, sampai dalam-dalamnya suatu perkara, tidak perlu. Bala alaika antah tariza, tapi kamu harus menjaga mimma ta'lamu annahu haram. Kamu harus menjaga diri dari sesuatu yang memang kamu tahu bahwasanya itu haram. Contoh ya, contoh. Ada orang ngomong begini, ini semua ini barang yang di sini ini tidak ada yang halal. Kenapa? Karena pasti ada campur tangan haram. Contoh, saya makan padi. Saya makan nasi ya. Nasi bukan makan padi ya. Makan nasi. Nasi sebelum dimasak itu dari beras, berumnya padi, maka rentetannya padi harus beli benih. Ternyata benih itu pengepul terbesarnya itu pasti pakai modal dari misalkan ya dari bank. Nanti ambil dari perlu pupuknya juga bergulat dengan riba. Terus butuh cangkulnya pabriknya juga dari riba. Misalkan begitu. Nanti ini, nah semuanya, itu berarti semuanya ada campur tangan sesuatu yang haram. Berarti beras gak halal. Begitu. Mau nanak nasi. Ternyata harus pakai ejekjer kayak gitu misalkan ya. Alat-alat untuk masak itu. Ini dari mana? Dari pabrik. Dilihat pabriknya. Oh, pabriknya ini pasti ada campur tangan haram karena ini dan itu pinjem, ini ada ribanya dan lain sebagainya. Oh, berarti ini alatnya ini haram. Berarti kalau yang dipakai untuk nanak nasi ini adalah haram, nasinya juga haram. Tidak perlu seperti itu. Kamu tidak perlu sampai meneliti dalam-dalam. Tidak perlu. Ini ada telur ayam. Ini ayamnya tadi makannya dari mana? Jangan-jangan makan dari beras tetangga. Berarti ayamnya makan haram. Dihasilkan dari itu terus timbullah haram juga. Begitu akhirnya. Tidak perlu seperti itu. Sampai ini pernah ada gambar ayam kami halal 100%. Dihasilkan dari ayam-ayam yang sudah dijodohkan, tidak zina. Ini apa lagi ini? Ini apa ini? Ya Allah. Tidak perlu kita selidiki sampai dalam-dalam seperti itu. Tidak. Nanti kalau seperti itu maka kita akan bingung. Maka bagaimana? Ada koridor-koridornya. Koridor-koridornya bagaimana? Kamu harus menjaga diri dari sesuatu yang sudah kamu tahu bahwasanya itu haram. Bahwasanya itu haram. Contoh.
Ada roti misalkan, roti dikasih ke kamu. Ternyata roti tersebut dengan merek ini itu sudah terkenal bahwasanya merek ini menggunakan campuran bahan yang haram, misalkan pakai alkohol, ya, pakai bahan-bahan yang mengandung babi misalkan. Terus tidak ada labelnya halal, misalkan seperti itu. Kan ada kan roti ya, misalkan sudah terkenal mereknya, merek itu pakai bahan yang haram, tidak ada label halal lagi. Oh, ini kamu tahu merek ini haram, maka jangan dimakan kalau seperti itu. Jelas? Nah, yang pertama adalah kamu tahu persis bahwasanya itu adalah haram. Misalkan kamu tahu lagi di warung, ternyata dia lagi goreng darah, didih kalau bahasanya kita. Darah haram dimakan ya, darah itu haram dimakan. Dia darah itu hukumnya najis. Kalau digoreng berarti minyaknya juga najis. Habis goreng darah, kemudian goreng tahu, tempe dan lain sebagainya. Kamu makan pecel, tapi ada tahunya, ada tempenya, ada telurnya misalkan. Tapi habis dipakai goreng darah tadi. Nah, sekarang kamu makan enggak pecel itu? Makan enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia campur dengan darah tadi, najis sudah. Dimakan haram? Haram. Loh kok haram? Kamu tahu persis bahwasanya dia minyaknya ini baru dipakai untuk goreng sesuatu yang najis. Kamu tinggalkan karena kamu tahu haram. Kalau ini benar, meninggalkan sesuatu yang kamu tahu itu haram, maka tinggalkan, itu benar. Atau tadhunnu annahu haram dhannan hasala min alamatin najizatin. Atau kamu menyangka sesuatu itu haram karena kamu menyangkanya itu dengan tanda-tanda, yang tampak, ya, dengan tanda-tanda yang jelas. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalkan di gilingan daging, ini kan contoh-contoh saja ya, ini belum tentu kejadian. Di gilingan daging, ternyata daging yang barusan digiling, kamu giling tadi, ya, kamu ambil. Setelah itu baru orang tersebut yang giling, kamu ambil jasa, maksudnya titip orang untuk gilingkan, bukan gilingannya bukan punya kamu, punyanya orang. Giling, sewa gitu ya, giling, sudah selesai, sudah giling daging. Ternyata orangnya itu giling daging yang haram, daging babi misalkan. Atau tidak langsung giling tapi kelihatan ada kakinya babi, kepalanya babi. Setelah kamu giling sudah selesai, ternyata ada, loh, tampak jelas. Tapi pasti haram enggak? Enggak pasti haram. Enggak pasti haram kan? Kenapa? Kalau daging babi digiling, setelah itu daging kamu digiling, itu pasti haram. Karena kecampur dengan najis. Ya, kalau ini tadi daging kamu digiling dulu, kemudian setelah itu orangnya tersebut giling daging babi misalkan, atau ada kaki babi, kepala babi di situ, misalkan begitu. Nah, berarti kan kamu, loh, berarti orang ini sembarangan, semua daging digiling sama dia, babi pun digiling. Nah, berarti kemungkinan besarnya kemarin juga giling.
kemungkinan besarnya sebelum saya tadi juga giling, tapi kamu nggak tahu. Tapi kemungkinan besar itu ada don, karena ada alamat yang tampak jelas. Don, ya, maka tinggalkan, jelas ya. Begitu. Beda ya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tadi kamu jelas tahu. Jadi misalkan kalau gilingan daging, setelah digiling, terus habis itu giling barang kamu, ternyata yang digiling sebelum kamu tadi daging babi misalkan. Berarti daging kamu jelas pasti haram. Jelas pasti haram. Nah, itu kalau itu yang jelas. Tapi kalau yang tidak jelas ya itu tadi. Setelah kamu giling, sudah kamu ambil, ternyata loh ada ini. Atau setelah itu dia giling babi. Berarti kan kemungkinan orang ini enggak sembarangan ini. Semua daging digilingkan. Kemungkinan juga sebelum kamu tadi, tapi kemungkinan sebelum kamu tadi dia sudah giling daging babi. Kemungkinan ini najis juga, haram berarti. Nah, begitu, itu contoh-contoh ya, itu contoh ya. Berarti yang haram yang harus kita jauhi bagaimana? Yang kamu tahu persis bahwasanya itu haram, atau kamu punya persangkaan kuat itu haram karena ada alamat yang tampak, ada tanda yang tampak, maka tinggalkan. Tidak harus meneliti sampai dalam-dalamnya, tidak harus. Wa amal ma'lumu ya fadhahirun. Adapun sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya itu haram, maka hukumnya jelas. Hukumnya langsung haram. Ya kayak tadi itu, gorengan yang digoreng pakai minyak yang habis kena najis, pasti haram. Kayak tadi itu. Maka yang sudah diketahui hukumnya pasti haram. Diketahui bahwasanya itu haram, maka haram dimakan. Wa amal madnunu bi alamatin bahwa malu sultan wa ummaluhu. Ini dikasih contoh. Ya, kasih contoh yang lain sama Imam Ghazali. Adapun contohnya harta yang disangka itu adalah haram, maka dengan alamat, dengan tanda-tanda, yaitu seperti hartanya sultan, hartanya pejabat, atau ummaluhu, pegawainya pejabat. Begitu. Ya. Kenapa? Sultan itu biasanya memang tidak hati-hati dalam urusan harta. Berarti harta yang bukan miliknya pun biasanya diambil. Bukan miliknya pun biasanya diambil. Dia harusnya tasarrufkan ke sini, dia tasarrufkan ke sesuatu yang lain. Itu biasanya seperti itu. Itu mulai zaman dulu ya, bukan hanya zaman sekarang. Oleh karenanya, kalau ada sultan, pejabat, ya, ternyata jamu kamu, nggak usah dah. Ya, nggak usah. Itu terindikasi nggak halal. Nah, begitu loh. Terindikasi tidak halal. Lebih baik ditinggalkan. Tapi tidak harus. Tapi kalau kamu tinggalkan itu namanya warok. Yang berikutnya, wa maluman lakas balahu ila minan niyahah, atau contohnya lagi hartanya orang yang dia tidak punya pekerjaan lain kecuali daripada meratapi mayit. Hukumnya haram meratapi mayit. Kalau dulu itu ada profesi, ya profesinya apa? Profesinya adalah meratapi mayit. Bagaimana meratapi mayit itu? Berarti ada orang meninggal dunia, nanti keluarganya sewa jasa. Saya bayar sekian, nanti kamu nangis-nangis,
nangis-nangis ya, orang baik, orang baik. Nanti kalau sudah selesai, dapat bayaran. Berarti nangisnya cuma karena dibayar. Itu dulu ada kayak begitu. Sekarang tidak ada ya. Sekarang tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Hukumnya haram itu. Dibayar untuk cuman meratapi mayit supaya mayit itu baik ternyata gitu, supaya begitu. Itu hukumnya haram. Ini ada orang pekerjaannya yaitu tok, tidak ada lagi pekerjaan yang lain. Dia bakatnya cuma satu, apa? Nangis. Bakatnya. Nah, dia memanfaatkan bakatnya untuk nangisi mayit untuk bayaran. Maka kalau kamu dijamu sama orang ini, jangan. Lebih baik jangan. Ya, waroknya jangan. Atau orang yang pekerjaannya adalah min bai'il khamri awil riba awil mazamiri wa ghairi dalika minal alatil lahwi al muharramah. Ya, atau pekerjaannya dia atau uangnya dia itu dihasilkan dari jual khamr, bandar narkoba, bandar judi kayak gitu. Atau dari riba. Memang pekerjaannya itu memang riba, bank titil. Dia tidak punya pekerjaan lain kecuali riba, rentenir misalkan ya. Atau alat-alat yang diharamkan, musik-musik yang diharamkan, ya. Dia tidak punya pekerjaan yang lain kecuali itu saja. Ya, maka tinggalkan, jangan kamu makan. Fa inna man alimta anna aktsara malihi haram qat'an fama ta'khuduhu min yadihi wa in amkana an takuna halalan nadiran fahuwa haram. Fa inna man, karena sesungguhnya orang alimta yang kamu tahu, anna aktsara malihi, sesungguhnya mayoritas hartanya dia itu haramun, adalah haram qat'an, secara pasti. Hampir semua barangnya itu, hampir semua kekayaannya itu adalah dari haram, ya. Maka fama ta'khuduhu min yadihi, maka perkara yang kamu ambil dari orang tersebut, wa in amkana ayyakuna halalan, walaupun masih ada kemungkinan kecil bahwasanya itu adalah halal, nadiron, jarang-jarang, tapi ya mungkinlah, tapi ya kemungkinan kecil gitu. Maka kalau kamu ambil fahuwa haramun, maka itu hukumnya haram. Kamu mengambil sesuatu perkara dari orang yang mayoritas hartanya itu haram, ya kamu tahu sudah, ya. Walaupun ada kemungkinan sih, ada kemungkinan bahwasanya yang dikasihkan itu sesuatu yang halal, mungkin, tapi jarang, kecil kemungkinannya. Kamu ngambil harta itu, hukumnya haram. Kamu makan harta tersebut, hukumnya haram. Li'annal ghaliba 'ala dhann, karena yang menguasai pada dhann adalah haram. Nah, karena kamu sudah 75% meyakini bahwasanya perkara tersebut adalah dihasilkan dari haram, maka tidak boleh. Ya, wa minal haramil mahdhi ma yu'kalu minal auqaf. Begitu. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Ya, ada yang lebih parah dari itu. Itu tadi kan dikasih orang, yang orang tersebut pekerjaannya haram, gitu ya, mayoritas haram. Kalau ini ada, ini pasti haram, bukan hanya mayoritas, bukan hanya kemungkinan, tapi pasti haram. Yaitu apa? Wa minal haramil mahdi
dan termasuk haram yang murni ma yu'kalu minal auqafi, sesuatu yang dimakan dari harta-harta wakaf, yaitu min ghairi syartil waqif, dia tidak sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh yang mewakafkan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya bikin bab khusus. Dalam kitabnya bikin bab khusus. Apa itu? Mengenai bahayanya orang yang menjadi wali terhadap urusan-urusan, termasuk wakaf, anak yatim, kayak gitu. Bahaya sekali. Karena kalau dia makan padahal itu bukan haknya, seperti dia makan api di dalam perutnya. Berarti misalkan pembangunan masjid, pembangunan masjid, ada 100 juta yang diberikan ke masjid untuk dibangunkan perlengkapan masjid. Entah apa itu, apakah masjidnya ataukah perlengkapan masjid yang lain. Ternyata apa yang ada di 100 juta itu, maka yang sebagian dari 100 juta itu ada sebagian yang dia pakai dimakan, tidak diperuntukkan untuk masjid, dimakan sama dia dengan alasan hasil jerih payah, hasil keringat dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan syaratnya yang orang yang mewakafkan, lafadznya orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan mengatakan 100 juta untuk masjid, ternyata 100 juta untuk masjid, ternyata dia pakai 20 juta untuk misalkan akomodasi, untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Maka 20 juta haram. 20 juta haram. Tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan, tidak sesuai dengan lafadz orang yang mewakafkan. Ya sudah, sana semua. Nur. Diajak keluar, diajak ke sana. Ayo, semua sana. Sana, cepetan. Cepetan. Tidak sesuai dengan lafadz atau persyaratan yang disyaratkan oleh yang mewakafkan, maka hati-hati. Itu bahkan bisa menjadi haram murni. Ya. Wa minal haramil mahdi, dan termasuk haram yang murni yaitu ma yu'kalu minal auqaf, sesuatu yang dimakan dari barang wakaf. Min ghairi syartil waqif, yang tidak sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh wakif atau lafadz yang dilafadzkan oleh orang yang wakafkan. Hati-hati. Faman lam yastagil bitafaqquhi fama ya'khuduhu minal madaris. Haram. Maka orang yang tidak bekerja untuk urusan memahamkan atau tidak mengajar, maka apa yang dia ambil dari madrasah hukumnya haram. Hukumnya haram. Takutkan ya. Berarti yang dia ambil dari wakaf tersebut adalah memang berhak dia dapatkan karena dia bekerja. Wa manir takaba ma'siyatan turaddu biha syahadatuhu. Maka siapa orang yang mengerjakan maksiat, syahadahnya dia tidak akan bisa diterima.
karena dianggap dia sebagai orang yang fasik, orang yang fasik. Fama ya'khudhu bisnis sufiyah min waqfin wa ghairihi fa huwa haram. Apa yang diambil dengan nama sufiyah, ambil daripada wakaf ataupun yang lainnya, itu hukumnya juga haram. Intinya memungkinkan apa enggak? Sesuai apa tidak? Kalau memang sesuai maka boleh, kalau tidak sesuai maka tidak boleh. Faqad dzakarna madakhila subhati wal halali wal haram fi kitabil munfarid min kutubi Ihya Ulumuddin fa alaika bi talabihi. Dan telah kami terangkan ya, masuk dalam subhat ya, halal haram itu di kitab khusus dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka ambillah, murojaahlah dari kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu fardhatun ala kulli muslimin kas-shalawatil khamsi. Karena sesungguhnya mengetahui halal dan mencari halal itu hukumnya sangat fardu bagi setiap orang muslim, seperti sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu hukumnya fardu. Maka mengetahui sesuatu yang halal dan juga mencari sesuatu yang halal itu hukumnya fardu juga. Dalam thariqah Ba'alawi, dalam thariqah Alawiyah ya, dalam thariqahnya Habaib itu mereka ketat sekali dalam 2 urusan. Itu betul-betul hati-hati mereka. Kalau memang ada keraguan maka ditinggalkan. Kalau memang sepakat muktamad betul pendapat bahwasanya ini halal maka baru dikerjakan. Kalau ada yang ngomong haram maka ditinggalkan langsung. Dalam 2 hal. Satu adalah buduk, dalam hal pernikahan ya, karena hubungannya dengan keturunan, dengan anak. Kalau ternyata dalam pernikahannya itu ada sesuatu yang menyebabkan tidak sah, nanti anaknya rusak. Beliau betul-betul para habaib ya, dalam thariqah Alawiyah ini perhatian betul dalam masalah ini, buduk abdo ini, dalam pernikahan. Hati-hati betul dalam pernikahan, memperhatikan betul, tidak teledor, betul-betul teliti. Yang kedua adalah dalam hal makanan. Dalam hal makanan. Kalau dalam hal makanan teliti betul, tidak mau main-main. Kalau kelihatannya ada indikasi ini syubhat, ditinggal. Ada indikasi ini haram, pasti tinggal. Gitu. Karena beliau tahu bahwasanya dari makanan ini nanti akan timbulnya kemana-mana. Walaupun dalam hukum fikih bisa dikatakan tidak haram. Fikih itu hukum dohir. Kalau dohirnya halal ya sudah halal, gitu saja fikih. Nah, begitu ya. Contoh, kita kasih contoh. Ada racun. Dia tahu kalau itu racun bisa membunuh. Dia minum, bisa membahayakan. Dia minum, hukumnya haram. Haram. Betul ya? Kalau dia minum hukumnya haram. Tapi kalau racun, dia nggak tahu kalau itu racun. Dia minum, haram enggak? Enggak haram. Secara hukum fikih enggak haram karena dia nggak tahu. Cuman pertanyaannya, tetap keracunan apa enggak? Keracunan enggak? Keracunan. Walaupun dia nggak tahu kalau itu haram, dan walaupun hukumnya juga nggak haram, nggak tahu kalau itu racun, dan dia juga tidak dihukumi haram, tapi tetap ada efek negatifnya, tetap keracunan. Sama makanan. Kalau kamu tahu itu haram, tetap kamu makan, hukumnya
haram. Tapi kalau kamu nggak tahu itu haram, kamu makan, haram enggak? Enggak, karena nggak tahu haram. Misalkan ada ayam, daging ayam, ikan ayam, ayam goreng misalkan, ya ayam goreng. Kamu nggak tahu kalau itu haram, terus kamu makan, secara hukum fikih haram enggak? Enggak haram. Tapi kalau ternyata itu haram, ada efek negatifnya enggak? Ada dampak negatifnya enggak? Ada. Walaupun tidak dihukumi haram, karena kamu nggak tahu, kalau itu ternyata haram, pasti ada dampak negatifnya. Ibadah sulit, doa nggak diterima, mata nggak bisa nangis, dinasihati nggak bisa, hatinya keras, nggak bisa introspeksi diri, banyak penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Jangan-jangan dari makanan yang haram. Oleh karenanya para habaib Thariqah Halawiyah, dua hal ini betul-betul menjaga beliau-beliau, begitu ya, tidak mau trader, bahaya, waspada betul. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Allah alam. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa qarabatin lana fi dinina malik udri unsa wa takar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi. ونغفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرنا بالرضا منك العيون، واغفر كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، الكرام شرفاء وعلى صاب مصابه الغرار، اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء، واستر لنا العورات وآمن الرعاة، واغفر والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد التصيص والحمد لله.